Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali bersama Pak Syam dalam channel pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami dan dimengerti, serta memberikan manfaat bagi sesama. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah, sobat sekalian, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke konten pembelajarannya. Selamat belajar. Oke sobat sekalian, pada sesi kali ini kita akan belajar masih pada bab 2 tentang himpunan. Ya, dimana untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat himpunan. Nah, apa yang kita bahas pada materi sifat-sifat himpunan, yaitu yang pertama ada kardinalitas himpunan, kemudian himpunan bagian yang sudah pernah kita bahas pada sesi sebelumnya, himpunan kuasa juga sudah pernah kita bahas pada sesi sebelumnya, kemudian ada kesamaan himpunan. Nah, ini 4 materi yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu kardinalitas himpunan, kemudian mampu menjelaskan himpunan bagian, kemudian mampu menjelaskan himpunan kuasa, dan yang terakhir mampu menjelaskan tentang kesamaan himpunan. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan itu? Nah, di sini kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N kecil dalam kurung A. Jadi banyaknya anggota himpunan A gitu kalau dibaca ya. Misalnya kita lihat di sini ada himpunan B. Himpunan B itu terdiri atas anggota-anggotanya ya. Ada SpongeBob, Patrick, Mr. Krabs, Squidward, Plankton, Sandy, Gary, Pearl, dan Larry. Nah, maka banyaknya anggota dari himpunan B kita tinggal hitung. Ada berapakah banyaknya anggota himpunan B? Ya, kita hitung. SpongeBob 1, Patrick 2, Mr. Krabs 3, Squidward 4, Plankton 5, Sandy 6, Gary 7, Pearl 8, Larry 9. Berarti banyaknya anggota himpunan B ada 9. Nah, ini yang dinamakan dengan kardinalitas himpunan. Berikutnya adalah himpunan bagian. Nah, setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Nah, jadi untuk sembarang himpunan A berlaku himpunan A bagian dari himpunan A. Ya, jadi himpunan itu sendiri. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi untuk sembarang himpunan A berlaku himpunan kosong itu bagian dari A, atau lambangnya ini kita sudah pernah bahas ya. Jadi himpunan bagian itu lambangnya kurung kurawal tutup buka tutup dan lingkaran di garis tengah gitu. Itu adalah lambang dari himpunan bagian atau notasi dari himpunan bagian. Jadi himpunan kosong itu adalah merupakan himpunan bagian dari A gitu. Nah, sekarang coba kita lihat benar atau salah pernyataan berikut. Yang pertama, ada anggota-anggota himpunan 1, 2, 3. Apakah merupakan bagian dari 1, 2, 3, dan 4? Apa jawabannya? Ya, jawabannya benar. Jadi 1, 2, 3 merupakan bagian dari 1, 2, 3, dan 4 karena kita lihat di sini terdapat anggota yang sama ya, 1, 2, dan 3. Maka 1, 2, dan 3 ini merupakan bagian dari 1, 2, 3, dan 4. Kemudian
Yang B, ABCDE bukan himpunan bagian dari ABCDE. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah, karena dia memiliki anggota yang sama, ya, ABCDE dan juga ABCDE. Jadi anggotanya sama, ya, maka harusnya merupakan himpunan bagian, ya. Jadi tidak dicoret himpunan simbol notasi dari himpunan bagiannya. Berikutnya yang C, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan prima. Benar atau salah? Jawabannya ya benar, karena 2, 3, 5, 7, 11 itu adalah bilangan prima itu sendiri. Jadi ya itu merupakan bagian dari himpunan bilangan prima. Berikutnya yang D, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan cacah. Benar atau salah? Jawabannya salah, ya, karena bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi untuk 0, 1, 2, 3 dan seterusnya merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan cacah. Nah, yang terakhir yang E, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan K, di mana himpunan K anggotanya 1. Benar atau salah? Jawabannya benar, karena himpunan K itu ada bagian dari himpunan K itu ada himpunan kosong. Jadi termasuk ke dalam himpunan bagian dari himpunan K. Jadi seperti itu, ya. Selanjutnya ada himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, ya, dilambangkan dengan P dalam kurung A. Penulisannya seperti ini. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan, kalau banyak anggota dilambangkan dengan huruf N kecil, ya, selalu itu. Jadi banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung P dalam kurung A, ya, tutup kurung. Ya, seperti itu penulisannya. Banyaknya anggota himpunan kuasa dan himpunan kuasa itu sendiri. Nah, coba kalian perhatikan tabel tersebut, ya. Jadi di situ ada kolom himpunan, ada banyak anggota, ada himpunan bagian atau himpunan anggota himpunan kuasa, ya. Jadi disebut himpunan bagian dari himpunan-himpunan yang ada. Kemudian banyaknya anggota himpunan kuasa. Yang pertama, himpunan K itu himpunan anggotanya kosong, nggak ada, jadi himpunan kosong. Maka banyaknya anggota itu nggak ada, 0. Tapi dia ada anggota dari himpunan bagian dari K, yaitu himpunan kosong itu sendiri, ya, maka banyaknya anggota himpunan kuasanya adalah 1, ya. Kemudian himpunan P itu ada anggotanya A, maka banyaknya anggota 1. Nah, banyaknya himpunan bagian dari A, anggota-anggotanya itu ada himpunan kosong dan ada A itu sendiri. Jadi banyaknya anggota himpunan kuasa ada 2. Nah, kemudian ada himpunan R, di mana anggotanya ada 2, P dan R. Nah, himpunan bagian dari R itu ada himpunan kosong, kemudian ada P, ada R, dan ada PR. Maka banyaknya himpunan kuasa ada 4. Ya, jadi penjabaran seperti itu. Nah, yang terakhir ada himpunan T, di mana anggotanya ada 3, P, Q, dan R. Maka banyaknya himpunan bagian, anggota-anggota himpunan bagian dari T itu ada himpunan kosong, ada P, ada R, ada Q. Ya, terus ada
PR, ada PQ, ada QR, dan terakhir PQR. Maka banyaknya anggota himpunan kuasa ada 8. Jadi cara menjabarkan himpunan bagian itu kita jabarkan ya, termasuk dengan himpunan kosongnya. Nah, dari tabel tersebut dapat kita rumuskan, misalnya A adalah himpunan dan PA adalah himpunan kuasa dari A, maka banyaknya anggota himpunan A, jika anggota himpunan A itu disimbolkan dengan N bilangan cacah, maka banyaknya anggota himpunan kuasa dari A itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, kalau kita lihat di sini tabelnya, jadi banyaknya himpunan kuasa itu sama dengan 2 pangkat N. Coba kita lihat di sini. 2 pangkat 1 hasilnya karena anggotanya 0 di sini, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Karena anggotanya 1 di himpunan P, maka 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, di sini banyaknya anggota himpunan R ada 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, himpunan T ada 3 anggotanya, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, begitu ya cara menentukan banyaknya anggota dari himpunan kuasa. Selanjutnya, kesamaan 2 himpunan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tabel berikut. Ada himpunan A, himpunan B, di mana kedua himpunan masing-masing memiliki anggota. Nah, untuk yang pertama, anggota himpunan A 1, 2, dan 3. Anggota himpunan B 1, 2, dan 3. Jumlah anggota dari himpunan A dan himpunan B itu sama ya. Jumlahnya sama. Dan anggota-anggotanya juga sama-sama 1, 2, dan 3. Maka dikatakan sama anggotanya. Nah, yang kedua, ada 3, 2, 1 himpunan A-nya, himpunan B-nya 1, 2, 3. Maka anggotanya sama-sama 1, 2, dan 3, cuma diacak aja yang himpunan A-nya, dan banyaknya anggota juga sama-sama 3. Berikutnya, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3. Nah, di sini himpunan A dan himpunan B ini tidak sama karena anggotanya walaupun sama-sama angka tapi tidak sama ya, berbeda ya. Yang 1 3, yang 1 4, dan jumlahnya juga berbeda. Jadi tidak sama jumlah anggota dari himpunan A dan B. Kemudian yang keempat, himpunan A, ABC, himpunan B 1, 2, 3. Nah, di sini anggotanya tidak sama. Dan jumlah anggotanya ini sama ya, harus saya. Ini sama jumlah anggotanya. Ini kekeliruan. Nah, sama harusnya ya. Kemudian ada ABCD, himpunan A dan himpunan B, DABC. Anggotanya sama dan jumlah anggota juga sama. Nah, dari tabel tersebut dapat kita simpulkan, dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari A. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi himpunan A bagian dari himpunan B,
dan himpunan B juga bagian dari himpunan A, artinya dia anggotanya sama gitu, jumlahnya pun sama, maka disebut himpunan itu adalah himpunan yang sama. Dinotasikan dengan A sama dengan B ya, apabila himpunan itu sama. Jika anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B, maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Dinotasikan dengan seperti ini ya notasinya untuk ekivalen. Nah, seperti yang kita lihat tadi, di sini ada ABCD, himpunan A, ABCD, himpunan B, 1, 2, 3. Nah, jumlah anggotanya sama ya, sama dengan jumlah anggotanya. Tetapi anggotanya beda. Himpunan A, ABC, himpunan B, 1, 2, 3. Maka di sini himpunan A disebut ekivalen dengan himpunan B. Nah, seperti itu. Berikutnya perhatikan pernyataan berikut. Nah, di sini ada dua himpunan, himpunan G dan H. Apakah himpunan G sama dengan himpunan H? Maka jawabannya adalah salah ya. Jadi ingat ya, himpunan G dan himpunan A dikatakan sama apabila G bagian dari H dan H bagian dari G. Jadi harus sama di anggotanya. Nah, berikutnya apakah G merupakan ekivalen dengan himpunan H? Nah, kita kalau ekivalen berarti jumlah himpunannya, jumlah anggotanya sama. Di sini A, I, U, E, O jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 juga ada 5. Maka ini ekivalen. Ya, benar. Yang berikutnya, himpunan J dan himpunan K. Apakah himpunan J ekivalen dengan himpunan K? Jawabannya ya, benar. Ya, ingat ya, ekivalen itu jumlah anggota himpunannya sama. Jadi di situ A, I, U, E, O sama 5, G-nya 5, K-nya juga 5 untuk anggota himpunannya. Nah, yang berikutnya, apakah J sama dengan K? Jawabannya ya, benar, karena J bagian dari K dan K pun bagian dari J karena anggotanya sama. Jadi sama. Jadi disebut J sama dengan K. Nah, selanjutnya, karena kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B, jadi maksudnya banyaknya anggota A itu sama dengan banyaknya anggota himpunan B, maka himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B ya. Nah, dua himpunan yang sama pasti ekivalen. Tetapi dua himpunan yang ekivalen belum tentu sama. Artinya, jika jumlah himpunannya sama, belum tentu dia sama. Artinya kalau himpunan yang sama itu adalah himpunan yang bagian dari himpunan yang lain gitu ya. Jadi A bagian dari B dan B pun bagian dari A. Artinya anggotanya sama, jumlahnya pun sama, baru dikatakan himpunan itu sama. Nah, seperti itu ya. Demikianlah pembahasan dari Pak Syam tentang materi sifat-sifat himpunan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar, dan Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.